Sebenarnya ada 3 objek nih, 3 objek utama yang berpengaruh terhadap problem yang ada di kantin pada umumnya. Yang pertama objek itu dari karyawan sendiri nih. Karyawan sendiri sudah manual dia harus nulis, waktunya dia habis untuk nulis, antrian akan terjadi. Kemudian masalah yang kedua dari tenan kantinnya. Tenan kantinnya itu kan kadang dia ada sedikit nakal ya, tanda petik ya. Ok Dia menyediakan manajemennya minta 100 tapi dia menyediakan 80 misalnya. Halo Sobat IT, selamat datang di podcast Warteg ACS Group. Perkenalkan, saya Vian yang nantinya akan menemani Sobat IT untuk ngobrol-ngobrol seputar teknologi untuk beberapa waktu ke depan. Sobat IT pernah dengar nggak sih ada permasalahan di kantor atau pabrik yang katanya sudah menyiapkan 100 porsi makanan untuk karyawannya, tetapi masih ada aja nih yang nggak kebagian. Pertanyaannya, itu porsinya beneran kurang atau memang ada yang makan 2 kali? Nah, masalah seperti ini biasanya terjadi karena adanya ketidaksinkronan data antara pengelola kantin dan juga manajemen perusahaan. Nah, kalau nggak segera dibenahi, ini bakal jadi sumber keributan. Sebenarnya apakah ada solusi untuk mengatasi permasalahan ini agar datanya lebih akurat dan transparan, serta bisa memastikan bahwa porsi makanan terkontrol dengan baik? Nah, pada podcast pada hari ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi di kantin ini. Tentu saja saya nggak sendirian. Saya juga dibantu oleh Bapak Wahyu dari ACS Group Surabaya. Silakan Mas Wahyu memperkenalkan Oke, diri. terima kasih Mas Fian. Perkenalkan, nama saya Wahyu dari PT Auto Jaya Surabaya. Mas Wahyu, ini saya Baik, dengar-dengar Mas Wahyu nih udah terbang jauh-jauh dari Surabaya untuk ke Jakarta untuk hadir nih di podcast benar pada hari sekali ini ya. Mas Fian. Nah, perjalanan gimana nih Mas Wahyu? Capek nggak nih Mas? Alhamdulillah ya, saya lihatnya kok tumben ya di Jakarta kok nggak macet. Kali ini saya juga heran sih, mungkin agak beruntung ya saya Oke. hari ini. Ya. Oke, Mas Wahyu mungkin kita menanggapi permasalahan yang terjadi nih Pak di kantin ini. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi di kantin ini sampai-sampai adanya kesalahan porsi makanan nih Pak untuk karyawan? Oke Mas Fian, masalahnya sebenarnya di klasik ya karena semuanya proses yang terjadi kebanyakan itu karena manual. Proses manual ini Oke, seperti halnya sebagai contoh karyawan itu harus menulis dulu, tanda tangan dulu, sedangkan di belakangnya kan perlu waktu juga tuh untuk nulisnya. oke. Sehingga antrian itu pasti akan terjadi di sana nih, Oh gitu. jadi gara-gara manual ini bisa terjadi antrian yang sangat panjang ini Pak ya? Benar sekali, Kelamaan benar. nulis berarti ini? Kelamaan nulis. Belum lagi kalau dia nanti sudah nulis, habis itu nggak di-cross check lagi apakah dia nulis ulang lagi apa tidak. Sehingga Oke, bisa jadi dia potensi untuk makan 2 kali, oke. Berarti begitu. ini perkara manual ini Pak ya, salah satunya ya. Nah selain manual ini apakah ada Pak masalah lain atau penyebab lain yang bisa menyebabkan kesalahan porsi makanan ini Pak? Sangat dimungkinkan terjadi masalah karena data yang tersinkronisasi tidak sama ya. Seperti halnya sebenarnya ada 3 objek nih, 3 objek utama yang berpengaruh terhadap problem yang ada di kantin pada umumnya. Yang pertama objek itu dari karyawan sendiri nih. Karyawan sendiri sudah manual dia harus nulis, waktunya dia habis untuk nulis, antrian akan terjadi. Kemudian masalah yang kedua dari tenan kantinnya. Tenan kantinnya itu kan kadang dia ada sedikit nakal ya, tanda petik ya. Oke, Dia menyediakan manajemennya minta 100 tapi dia menyediakan 80 misalnya. jadi kurang ya Pak Jadi ya? kurang kan, otomatis dia ngeklaimnya kan 100 nih, otomatis karyawan ada yang nggak dapet. Iya betul betul. Begitu juga kalau dia kelebihan nih, kalau kelebihan atau misalnya, samalah, katakanlah sama ya 100 gitu, tapi karyawannya nggak ada yang makan nih. Dia ngeklaimnya diklaim 100 semuanya, padahal Padahal ada sisa yang nggak banyak nih. makan, iya. Nah itu kan jadi masalah nih di perusahaannya. Kemudian problem yang ketiga lagi dari sisi manajemen. Manajemen data itu didapatkan tidak sama Oke. antara karyawan yang ngambil sama pemberi tenannya makanan nggak sama. Oke, berarti permasalahan ini berarti terkait ada 3 objek Pak ya, antara karyawan, pemilik Pemilik kantin, dan juga manajemen manajemen, perusahaan ya Pak. betul. Nah, dari permasalahan ini kan berarti memiliki, poin-poinnya masing-masing ya, dari karyawan tadi yang masalah antrian, kemudian pengelola kantin itu terkait porsi ya Pak, dan juga permasalahan dari sisi manajemen perusahaan. Nah, Benar. kalau untuk permasalahan ini Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak, yang bisa mengatasi gitu ya, solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi ini gitu? Oke, benar sekali karena permasalahan ini sangat krusial ya di sisi kantin.
kita bisa karena dari proses manual tersebut sehingga kita ada solusi dari AJS Group itu namanya Kantin Solution, Mas Wian. Kantin Solution, Sehingga oke. Kantin Solution pada dasarnya mendigitalisasi atau otomatisasi dari manual ke digital Oke, yang sehingga tadinya tulis memudahkan. tangan jadi Jadi tidak ada otomatisasi gitu? penulisan tangan sama sekali. Oke. Nah, untuk, digitalisasi ini berupa apa ya, Pak? Oke, sebenarnya untuk mendapatkan data tersebut kita bisa ada 3 nih, 3 verifikasi 3 metode. verifikasi, Betul. oke. Yang pertama menggunakan face recognition nih, bisa dikenal dengan pengenalan wajah biasanya. Yang kedua bisa menggunakan name tag RFID yang MyFair untuk typingnya. Yang ketiga bisa menggunakan, barcode. Kita bisa kenal ada umumnya ada barcode, QR code kan. Iya. Nah di-print terlebih dahulu kemudian kita bisa untuk melakukan transaksi di kantin untuk pengambilan makanan, Mas Wian. Nah, ini 3 metode ini bisa digabungkan atau salah satunya, Pak? Bisa digabungkan untuk, keamanan ya, tapi kita merekomendasikan itu biasanya cukup menggunakan face recognition. Menggunakan wajah ya, Betul, face supaya untuk recognition gitu? mempercepat antriannya kan. Iya, Oke. tapi kalau misalkan memang dari perusahaannya menggunakan kartu juga bisa ya, Pak? Bisa, sangat memungkinkan sekali. Cuma kan menghindari titip ya, kadang dia titip seperti itu. Disarankan menggunakan face cukup sebenarnya. Oke, Pak. Tadi kan Pak Wahyu sempat mention ya, Pak, untuk solusi dari permasalahan yang terjadi ini, itu adalah Kantin Solution ya. Nah, selain pencatatan secara digital tadi, Pak, secara identifikasinya secara digital, itu ada solusi lain nggak sih, Pak, yang ditawarkan oleh Kantin Solution? Sebenarnya gini Mas Fian, fitur yang kita sampaikan selain antrian ya, itu yang paling sangat menonjol untuk benefitnya itu di sisi, timing management. Timing Timing management. management, kedisiplinan karyawan, kemudian yang paling terasa lagi benefitnya itu di sisi referensi. Referensi sebagai contoh nih, kalau kita bilang kita kan nggak tahu ya data nih apakah tenannya itu, istilahnya tenannya itu masih dilanjut atau sudah dihentikan aja nih karena faktor misalnya kebanyakan karyawan yang tidak pernah ngambil di tenan tersebut, otomatis kan tanda petik kan nggak diminati Oke, berarti ini berkaitan ke preferensi dari karyawan ya, terhadap terhadap kontrak tenan? ya, kontrak Oke. ketenannya Oh, itu juga buat report ke ke manajemen perusahaan manajemen. juga ya? Betul, betul. Oke, sangat Nah, kalau berguna disiplin sekali ya. ini terkait sama produktivitas karyawannya. Kadang kan kita karyawan itu kan dikasih jatah nih untuk istirahat 1 jam atau tiga Iya. puluh menit. Nah, kita bisa type di time-nya itu bisa tepat di jam tersebut nih. Oh, maksudnya kalau misalkan manual kan dulu masih tulis tangan ya, Pak? Betul. Kelamaan antri, terus habis di ngantri Ya nih yang belakangnya waktunya. bisa-bisa nggak dapet jam Iya. istirahat kan ya. Jadi yang belakang-belakang kasihan juga sih yang agak Betul. telat dikit, Iya, mungkin bisa ngantrinya lebih panjang gitu. Tapi dengan adanya identifikasi menggunakan face recognition ini, bisa lebih cepat nih, lebih Pak, ya? cepat, pasti lebih cepat. Mungkin kalau untuk menghilangkan nggak bisa ya, Pak? Paling mengurangi menjadi lebih signifikan gitu ya? Betul, sangat signifikan. Oke. Nah, Pak, selain tadi, face recognition dan juga data report juga, Pak. Nah, bagaimana sih caranya Kantin Solution ini mengatasi permasalahan terkait perbedaan porsi ini, Pak? Misalkan kalau misalkan ada orang yang sudah ngambil nih, gimana sih caranya Kantin Solusi biar tidak terjadi pengambilan 2 kali makanan gitu? Oke, untuk metode ya, kita bilang metode pengambilan makanan itu tergantung kepada rule setiap perusahaan. Sebagai contoh nih, kalau kita rule perusahaan menerapkan nih fix harga, tidak mempedulikan nominal apa yang diambil, berarti namanya kita bilang fix quantity. Fix quantity itu berarti dijatah 1 kali dalam pengambilan makanan. Setiap karyawan nih ya. Setiap karyawan 1 kali Satu makan kali berarti gitu makan, ya? rule-nya seperti itu. Yang kedua metode menggunakan dinamis amount. Artinya setiap karyawan dijatah nih nilai rupiahnya. Contohnya 1 bulannya itu didapatkan untuk jenjang tingkat, contohnya stafnya misalnya 300, misalnya supervisor 500, manajer misalnya sampai 750, itu tergantung rule perusahaan. Kita bisa setting seperti itu nih. Oke. Nah, dari situ kita bisa bisa ketika dia mengambil apa yang dia makan akan dikurangi nominalnya sesuai apa yang dia makan. Oke. Dan setiap tenan bisa berbeda-beda. Oke. Nah, Pak Wahyu, tadi kan Pak Wahyu sebutin ada 2 metode ya, ada fixed quantity dan juga dynamic amount. Betul. Kalau fixed quantity ini berarti memang dari awal perusahaan sudah set ya, 1 karyawan nih 1 gitu ya? Ya. Nah, kalau misalkan nanti ada yang misalkan bisa lebih dari 1 nggak sih, Pak? Misalkan ada bawa tamu atau misalkan lembur gitu?
sangat memungkinkan ya, soalnya penerapan di perusahaan itu kan ada yang long shift, artinya dia bisa nyambung nih dari shift satu shift 2 otomatis dia mendapatkan 2 kali jatah makan nih. Iya. Biasanya terplanning nih, ataupun tidak terplanning juga sangat memungkinkan, misalnya mendadak gitu, dia tinggal laporan kepada atasannya untuk mendapatkan tambahan jatah makan, sehingga begitu kita update datanya, kita tekan enter, dia langsung nge-push ke device-nya, langsung verifikasi bisa diaktifkan. Sangat mudah sekali untuk mengupdate datanya. Oke. Nah, kalau yang tamu tadi gimana, Pak? Oke, kalau tamu sebenarnya juga memudahkan lagi. Kalau tamu kita biasanya ada privilege-nya untuk disediakan nih kartu tapping, kan kita kalau tamu kan nggak mungkin nih diambil wajahnya dulu karena nggak terregister kan Iya, ya, karena belum ada datanya. belum. Nah, karena itu kita bisa menggunakan barcode atau menggunakan tapping RFID. Oke. Berarti kalau karyawan bisa make face dan Betul, kalau tamu bisa bisa. menggunakan Betul kartu. sekali. Sehingga kita bisa dikasih privilege-nya itu dikasih misalnya ada dikasih quantity 2 3 4 tamu, itu sudah kita define dari awal. Oke. Dan dari kartunya ini juga bisa di-set ya, ini bisa berapa kali pengambilan gitu. Betul betul sekali. Nah, Pak, kalau untuk yang dynamis amount, ini sistemnya seperti apa sih, Pak? Karena kan tadi kalau Pak Wahyu bilang kan ada jenjang-jenjangnya ya, 300.000 misalkan untuk staff dan 500.000 untuk manajer gitu, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dijelaskan nggak sih, Pak, seperti apa kalau untuk di kantin gitu? Sebenarnya konsepnya sama dengan yang fixed quantity. Oke. Ketika dia misalnya kurang, dia bisa juga untuk menambah top up, istilahnya top up di HRD-nya atau atasannya untuk menambahkan, amount-nya. Itu biasanya berlaku untuk reviewnya, dipakai untuk review juga. Apakah karyawan itu memang benar-benar dipakai di tenan tersebut dan membawa tamu misalnya. Oke. Nah, sehingga sangat memudahkan untuk manajemen mengkontrol bahwa karyawan itu sebenarnya menghabiskan amount-nya itu berapa. Untuk di tenan itu ya, Tenan misalkan itu, pembelanjaan di betul, tenannya itu ya? betul sekali. Nah, sehingga report-nya akan bisa ditarik apakah data itu memang valid untuk tenan A, tenan B, tenan C, itu akan tersinkronis dengan baik nanti. Oh, ini menarik nih, Pak. Tadi Bapak juga sebut ada tenan A, tenan B, tenan C. Berarti ini juga bisa mengacu ke multi tenan dong, Pak? Benar, implementasi ini bisa memungkinkan untuk multiple tenan. Oh, bukan hanya single tenan ya berarti ya, Pak? Benar sekali. Oke, sangat baik sekali. Nah, Pak Wahyu, untuk kantin solusi ini itu gimana sih, Pak, cara kerjanya? Mungkin, dari sudut pandang karyawan ya, kita kan nanti sebagai karyawan nih, Ya, itu gimana sih cara kerjanya gitu? cara kerjanya sebenarnya, simpel, mulai kita dari proses yang pertama itu pasti register ya. Register itu mendapatkan data dari karyawan yang mengambil capture, face-nya, kemudian kita kemudian di database setiap karyawan, kalaupun misalnya perusahaan sudah memiliki database data karyawan, ada fotonya, itu juga bisa diambil langsung nih, langsung dimigrasi ke sistem Kantin Solution. Tetapi perlu diingat Mas Fian, kadang kan juga kan kalau dia daftarnya 2020 ya, masa Iya. wajahnya sekarang kan sudah berbeda sekarang 2025. Iya, Nah itu harus udah dicek ulang ada lagi nih. keriput gitu. Nah hati-hati, kalau lebih terbaru kan lebih akurat nih wajahnya nih. Oke. Nah dari sana untuk pengambilan datanya. Kemudian dari register sudah selesai nih, kita tinggal melakukan push data. Push data dan membuat rule-nya, seperti tadi kita rule untuk baik dari sisi staff-nya, rule-nya manajemen gimana, staff, Oh, baik supervisor, itu rule yang akan kita terapkan seperti apa. Apakah 1 hari dia dapat 1 kali atau 2 kali, itu namanya rule. Ketika rule sudah dibuat, kemudian kita push ke device-nya masing-masing. Secara cepat ya, habis itu tinggal verifikasi. Verifikasi itu sangat memudahkan untuk proses pengambilan atau mengambilan jatah makan tadi si karyawannya. Tinggal menyesuaikan nanti otomatis data akan ketarik sinkron untuk mendapatkan report analitik yang diinginkan di perusahaan. oke. Pak, ini tadi menarik juga nih, Pak. Bapak sempat mention terkait database yang kalau sudah ada bisa langsung diintegrasi ya bahasanya mungkin. Nah, berarti ini bisa digabungkan juga dengan mesin absensi yang kalau memang dari perusahaannya sudah ada gitu? Ya, betul sekali Mas Fian. Sistem Kantin Solution adalah suatu platform yang sudah ready untuk integrasi. Artinya dia Oke. bisa terintegrasi dengan akses kontrol, bisa integrasi dengan Oh, CCTV, bisa integrasi dengan time attendant tadi yang dibilang, kemudian bisa lagi integrasi dengan sistem-sistem yang misalnya nanti dibutuhkan yang terkait sama third party aplikasi ya, itu bisa oke. memungkinkan sekali.
Itu berarti bisa digabungkan juga dengan sistem aplikasi misalkan di perusahaan ada ERP atau sistemnya HR gitu ya? Sangat memungkinkan karena sistem kami juga, support Open API ya. Jadi Oke pertukaran data nih dari sistem kami ke third party application. oke. Nah, Pak Wahyu ini juga menarik nih karena kan tadi, Pak Wahyu mention terkait sistem HR ini bisa diintegrasikan juga ya, Pak. Nah, mungkin aku mau flashback sedikit, Pak, terkait dynamic amount. Apakah bisa nih, Pak, kalau yang tadi dynamic amount ini misalkan setiap karyawan sudah ada jatahnya gitu, 500.000, 300.000. Nah, kalau misalkan ada sisa itu dijadikan, dimasukkan ke payroll gitu atau ke gaji karyawan itu bisa gitu? Oke, sangat dimungkinkan sekali karena aplikasi kita setelah report itu ketarik, ada sisa nih karyawan sisa 200, ada 100, itu tergantung dari rule perusahaan apakah ini dihanguskan atau dimasukkan ke Oh, payroll-nya. oh Kalau di berarti payroll-nya berarti kan dia tinggal di-download, didapatkan datanya, itu bisa dikonsum ke teraplikasi, aplikasi yang payroll-nya tadi. oke, keren juga ya, Pak, ya. Nah, Pak, aku mau nanya sih, Pak, apa sih keuntungannya dari kantin solusi ini bagi pihak karyawan dan juga, objek-objek yang terlibat seperti tadi ada pengelola kantin dan juga perusahaan, manajemen perusahaan, sorry. Keuntungannya sangat signifikan terutama problemnya itu memang sudah teratasi dari sisi di pertama tadi ke antrian ya. Iya Kita flashback lagi, antrian itu adalah sangat krusial untuk produktivitas, pasti berpengaruh kepada produktivitas untuk karyawan sendiri. iya, betul. Otomatis data lebih akurat nih, tidak ada selisih antara data tenan sama perusahaannya, pasti sinkron kan. Kemudian keuntungan yang kedua analitik nih, analitik itu report yang ditarik kita bisa melihat dari sisi data tersebut, data yang kita ambil, kita bisa tahu mana tenan yang paling laku nih, tanda petik Paling paling diminati diminati, gitu ya. atau memang sepi, atau datanya itu akan kita bisa mereview nih, referensi apakah dia bisa dilanjut atau tidak nanti kontak ke pihak kantinnya. Berarti kalau seperti ini sebenarnya dari, pihak-pihak yang terlibat juga sangat diuntungkan ya, Pak, ya? Kalau tadi yang dijelaskan Pak Wahyu kan dari pihak perusahaan pun bisa sampai dapat, report analitiknya ya. Benar sekali. Apakah terkait kantin-kantin tenan-tenan ini akan diperpanjang gitu, itu berdasarkan preferensi ya, preferensi dari karyawan ya, Iya, dari data apakah aktual. dia suka atau tidak gitu ya. Nah, Pak, aku juga mau nanya nih, Pak. Kalau soal keamanan datanya ini seperti apa ya? Karena kalau saya, dengar-dengar nih dari Pak Wahyu kan tadi bisa diintegrasikan sana, diintegrasikan sini gitu. Tentu kan pasti ada pertanyaan juga nih, secara keamanannya seperti apa gitu? Oh, jangan khawatir Mas Fian, database yang platform kami ini, sudah terenkripsi dengan baik, sehingga untuk proses ada pihak-pihak tertentu yang menghack akan sangat sulit karena proprietary nih database-nya. Tapi tidak dimungkinkan untuk integrasi misalnya customer sudah punya database sendiri nih misalnya MySQL atau SQL Server, itu bisa juga diintegrasikan ke mereka untuk mengkonsum data tersebut juga bisa. Jadi jangan khawatir kalau mengenai datanya sangat bagus untuk proses enkripsi. Oke, berarti datanya udah bisa dibilang aman ya, Pak, karena Aman, sudah dienkripsi juga ya. Nah, Pak, kalau untuk, tadi kan sistemnya bisa menggunakan face recognition dan juga ada card tapping dan juga barcode ya. Mungkin ini agak flashback juga sih, Pak. Aku, misalkan karyawannya ini menggunakan face recognition gitu ya. Nah, sedangkan, ada tamu itu yang biasanya menggunakan kartu ya, biasanya juga relate dengan visitor management gitu. Nah, itu bisa diintegrasi juga, Pak? betul sangat memungkinkan ya untuk integrasi seperti ini. Karena sistem kita sudah platformnya sudah, sangat bagus sehingga untuk integrasi dengan visitor management, kemudian bisa integrasi sama akses kontrol sangat dimungkinkan sekali. Nah, Pak, dari penjelasan Pak Wahyu ini kan, sudah, bagus sekali ya dan juga sangat menarik nih Pak pembahasannya nih, Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, Pak Wahyu sendiri ini udah pernah implementasi nggak sih Pak? Dan kalau boleh tahu bisa di-sharing juga nggak ke sobat IT semuanya nih, permasalahan yang terjadi itu seperti apa gitu? Ya, terima kasih. Gini, di Surabaya kami juga implementasi dengan Content Solution ya, di mana untuk implementasi ini sangat diuntungkan karena problem yang awalnya dia antrian tadi sudah teratasi. Memang pernah pengalaman kami ada sedikit kekhawatiran terhadap face recognition. Oke. Artinya misalnya dia pakai helm, dia pakai kacamata, sebelumnya daftarnya ndak pakai kacamata, pakai masker. Nah, seperti itu kan jadi ragu-ragu nih, apakah implementasi ini bisa berjalan dengan baik. Oke.
Nah, dari sana kita coba untuk melakukan tes, trial. Nah, kemudian mereka sangat sangat antusias ya, Mmm, daftarnya tidak pakai, kacamata, tapi masih bisa dikenali nih pakai oh kacamata. oh berarti ketika orang yang pakai karyawannya memakai kacamata atau pakai masker juga bisa Masih dikenali bisa nih, Pak? dikenalin, karena yang Oh dibaca algoritmanya face recognition adalah titik T-nya ini. Jadi berarti udah ya udah canggih juga nih, Pak, udah betul, ada AI-nya nih gitu. AI-nya sudah berjalan juga. Nah, dari sisi itu juga manajemennya tidak ada keributan nih, atau sinkronis datanya. Karena waktu itu juga sering kejadian itu pasti data tidak sama kan, tadi kan kita bilang tidak sama, otomatis perusahaan itu jadi bingung nih, ini yang bener yang salah itu karyawan kami atau memang tenannya yang salah nih? Jadi bingung juga sih kalau misalkan Nah, nggak kalau ada tahu data gitu kan ya. akhirnya sekarang sudah sangat membantu kan, dia mau menambah porsi, mau mengurangi porsi, mau mengganti tenan, sangat mudah karena ada data yang memang real dan aktual. Nah, Pak Wahyu, tadi kan Pak Wahyu juga udah banyak nih menjelaskan terkait, sistemnya ini, Pak. Nah, kalau untuk, implementasinya kira-kira lama nggak sih, Pak, untuk kantin solusi ini gitu? Sebenarnya implementasinya sangat-sangat sederhana. Ketika kita sudah infrastruktur sudah kita instalasi, tinggal device itu terpasang, sebenarnya sudah selesai nih. Secara infrastruktur sudah selesai, tinggal kita datanya didapat, kemudian kita push selesai. Nah, tapi jangan khawatir nih Pak Fian, biasanya di customer itu kan sering terjadi nih, customer yang baru penerapan itu, gimana nih penerapan dari yang lama ke yang baru? Iya, Agak susah adanya kan ya? perbedaan Perbedaan kebiasaan ya, kebiasaan Pak? terutama. Nah itu tenang nih, di AJS juga ada sih, kita juga ada untuk pendampingan, untuk training, Mmm. untuk cara untuk pemakaiannya, sehingga mengedukasi ke karyawannya, baik ke manajemen, kita juga bisa untuk mendampingin. Sehingga mendapatkan suatu informasi dan kebiasaan dan cara pemakaiannya itu sangat akurat dan lebih mudah untuk operasionalnya nanti. Oke. Berarti dari ACS Group sendiri itu tidak hanya menjual barang ya, tapi kita menawarkan solusi. Betul, Jadi mulai dari, kebutuhannya seperti apa, dan kita bantu untuk instalasi dan implementasi, serta kita juga bantu nih untuk perubahan kebiasaannya berupa training tadi itu, sampai benar-benar kita memastikan bahwa apa yang dibutuhkan oleh, customer-customer ini iya. bisa berjalan sesuai kebutuhan gitu ya, Betul, Pak? sehingga mempercepat kan prosesnya untuk migrasi dari manual ke digitalisasi lebih cepat nanti. Oke, bagus sekali, Pak. Nah, Pak Wahyu, sebelumnya terima kasih banyak nih udah mau ngobrol-ngobrol terkait pembahasan mengenai kantin solusi di sini ya. Ini sangat menarik juga sudah bisa membahas mengenai kantin solusi yang tadinya awalnya manual ternyata ada solusi nih biar memperpendek antrian atau mempersingkat antrian dengan cara dibuat digitalisasi ya menggunakan face Ya, recognition. Dan juga untuk mengatasi, permasalahan porsi makanan yang tidak sesuai, itu juga tadi bisa diatasi oleh kantin solusi ini ya. Jadi bisa dibilang kantin solusi ini, eee, bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di sekitar kantin gitu, benar. yang melibatkan beberapa pihak gitu. Oke, terima kasih Bapak Wahyu udah mau sharing-sharing nih terkait kantin solution ya. Nah, dari teman-teman sobat IT kalau memang ada pertanyaan bisa langsung komen aja di bawah dan terus ikuti perkembangan teknologi bersama ACS Group dengan cara follow dan subscribe sosial media acsgroup.co.id. See you in the next podcast. See you, Bye-bye. bye-bye.